Pernah nggak sih kamu lagi di puncak kebahagiaan, elus-elus perut si Anabul yang empuk kayak bantal hotel bintang 5? Tiba-tiba dalam sepersekian detik, tanganmu berubah jadi main course santap siangnya. Atau lagi jalan santai di rumah sendiri, tiba-tiba kakimu jadi korban serangan fajar dari preman berbulu yang bahkan nggak bayar uang sewa. Selamat datang para human yang bernasib sama. Kalian tidak sendirian. Di balik wajah imut dan mata memelas itu tersembunyi potensi seorang T-Rex mini yang siap mengamuk. Tapi tenang, sebelum kamu pasang pelang awas anjing galak versi kucing, kamu datang ke tempat yang tepat. Hari ini kita akan jadi detektif Anabul. Kita akan kupas tuntas 7 penyebab utama kenapa malaikat kecilmu bisa berubah jadi monster Godzilla. Dengan memahami kenapanya, kita bisa menemukan solusinya. Siapkan catatan dan camilan kucingmu, karena penyelidikan akan segera dimulai. Oke, tersangka utama dan yang paling sering diabaikan. Rasa sakit. Coba bayangin kamu lagi sakit gigi parah, terus ada orang iseng nyolek-nyolek pipimu. Apa reaksimu? Pasti pengen ngelempar kursi kan? Nah, kucing juga begitu. Bedanya, mereka nggak bisa bilang, aduh gigiku linu nih, atau perutku kembung, jangan dipegang. Cara komunikasi mereka saat kesakitan ya cuma satu agresi, karena sakit ini seringnya muncul tiba-tiba. Kucing yang tadinya kalem, mendadak jadi antisosial. Dilus di bagian punggung bawah tiba-tiba ngegigit, bisa jadi dia kena radang sendi. Nggak mau makan dan jadi galak pas didekati. Mungkin ada masalah gigi atau gusi. Jadi, sebelum kamu ngasih label kucing durhaka, coba jadi detektif dulu. Perhatikan gejalanya. Kalau agresi muncul mendadak tanpa sebab yang jelas, langkah pertama dan paling bijak adalah bawa ke Pak Dokter Hewan. Jangan-jangan dia cuma butuh paracetamol versi kucing, bukan ceramah dari kamu. Penyebab kedua, invasi teritorial. Ingat ya, di mata kucing, rumahmu itu bukan rumahmu. Itu adalah kerajaannya. Sofa adalah singgasananya, dapur adalah lumbung pangannya, dan kamarmu adalah tempat peristirahatan agungnya. Kamu itu cuman abdi dalam yang beruntung diizinkan tinggal di sana. Nah, apa yang terjadi kalau ada penyusup di kerajaan? Ya perang. Penyusup ini bisa berupa kucing baru, anjing tetangga yang main ke rumah, atau bahkan, jeng, bayi manusia yang baru lahir. Agresi teritorial ini adalah cara si baginda kucing bilang, "Hei, ini wilayah kekuasaanku. Pergi kau penyusup." Mereka akan menggeram, mendesis, bahkan menyerang pendatang baru itu untuk mempertahankan propertinya. Ini insting alami, guys. Sama kayak kamu yang bakal pasang muka asem kalau ada orang asing tiba-tiba duduk di meja kerjamu. Solusinya? Pengenalan bertahap. Jangan langsung jeblosin anggota baru. Pisahkan dulu, kenalkan baunya, baru pertemukan secara perlahan dengan pengawasan. Biarkan mereka negosiasi batas wilayah sendiri, mungkin dengan sedikit sogokan snack di zona netral. Selanjutnya, rasa takut. Kucing itu makhluk waspada. Bagi mereka, dunia ini penuh dengan potensi monster pemangsa. Dan monster nomor 1 di setiap rumah adalah vacuum cleaner. Agresi karena rasa takut terjadi saat kucing merasa terpojok dan nggak punya jalan keluar. Pikirkan ini. Kamu lagi santai, tiba-tiba ada benda berisik segede gaban datang ke arahmu. Nggak bisa kabur. Apa yang kamu lakukan? Melawan. Itulah yang ada di otak kucing. Pemicunya bisa apa saja. Suara petir, tamu yang terlalu heboh, anak kecil yang mengejar-ngejar, atau bahkan topi baru yang kamu pakai. Saat merasa terancam, mereka akan masuk ke mode fight or flight. Kalau flight, kabur, gagal, ya mode fight, serang yang akan keluar. Mereka akan mendesis, kupingnya rata ke belakang, badannya merendah. Penting banget untuk nggak pernah memojokkan kucing yang lagi ketakutan. Beri mereka ruang dan jalan untuk kabur, jangan malah ditantang. Ingat, di matanya, kamu itu lagi team up sama si monster penyedot debu. Ini dia misteri yang paling sering bikin pemilik bingung. Agresi akibat elusan, atau kita sebut saja sindrom baterai sosial habis. Kamu lagi asik elus-elus, si kucing juga kelihatan nikmatin sambil mendengkur. 1 elusan, 2 elusan, 10 elusan. Di elusan ke-11,
tanganmu malah digigit. Kenapa? Karena kucing punya batas toleransi. Mereka menikmati sentuhan, tapi hanya sampai titik tertentu. Ketika stimulasi itu berlebihan, rasa nikmat bisa berubah jadi jengkel. Ini seperti digelitikin, awalnya lucu, lama-lama bikin marah. Perhatikan bahasa tubuhnya. Sebelum menggigit, biasanya mereka ngasih sinyal. Ekornya mulai bergerak-gerak cepat, kulitnya berkedut, telinganya mulai berputar ke samping atau belakang. Itu adalah cara dia bilang, "Oke, cukup. Sesi elus-elus selesai. Mohon beri saya ruang." Kuncinya adalah peka. Belajar membaca kapan baterai sosialnya mau habis. Begitu sinyal-sinyal itu muncul, langsung tarik tanganmu dengan perlahan. Jangan tunggu sampai ada peringatan ketiga berupa gigitan. Anggap saja ini konsen di dunia perkucingan. Penyebab kelima ini paling absurd dan paling bikin kita jadi korban yang tak bersalah. Agresi salah sasaran atau redirected aggression. Skenarionya begini. Si bos berburu lagi patroli di jendela. Tiba-tiba dia melihat musuh bebuyutannya, si kucing oranye dari kompleks sebelah, lagi nongkrong di pagar. Emosinya memuncak, adrenalinnya terpompa, dia siap tempur. Tapi, musuhnya di luar sana terhalang kaca. Dia nggak bisa menyerang. Penyebab kelima ini paling absurd dan paling bikin kita jadi korban yang tak bersalah. Agresi salah sasaran atau redirected aggression. Skenarionya begini. Si bos berbulu lagi patroli di jendela. Tiba-tiba, dia melihat musuh bebuyutannya, si kucing oranye dari kompleks sebelah, lagi nongkrong di pagar. Emosinya memuncak, adrenalinnya terpompa, dia siap tempur. Tapi, musuhnya di luar sana terhalang kaca. Dia nggak bisa menyerang. Terus, energi amarah yang sudah terlanjur meluap-luap itu mau dikemanain? Ya ke target terdekat yang bergerak. Dan siapa lagi kalau bukan kamu? Kakimu yang nggak berdosa, tanganmu yang cuma mau ngambil remote TV, tiba-tiba jadi samsak hidup. Ini bukan karena dia benci kamu. Dia cuma lagi frustrasi dan butuh pelampiasan. Ibaratnya, kamu lagi bete dimarahin bos di kantor, pulangnya malah marah-marah ke abang tukang parkir. Nah, kucingmu melakukan hal yang sama. Kalau kamu lihat dia lagi panas karena sesuatu di luar, jangan dekati dia dulu. Biarkan dia dingin, kasih waktu. Jangan jadi korban salah alamat. Penyebab keenam, spesial untuk para pemilik anak kucing atau kucing muda yang energinya kayak minum kopi campur minuman berenergi. Agresi saat bermain. Bagi si ninja mini ini, dunia adalah tempat latihan. Dan tangan serta kakimu yang bergerak-gerak itu, wah, itu adalah lawan tanding terbaik. Mereka nggak bermaksud jahat. Menggigit, mencakar, menerkam, itu adalah cara mereka melatih insting berburu. Masalahnya, mereka belum bisa ngontrol kekuatan. Mereka belum tahu kalau kulit manusia itu lebih tipis dari kulit mangsanya. Ini sering terjadi kalau dari kecil kita membiasakan mereka bermain langsung dengan tangan kita. Kita secara nggak sadar ngajarin mereka, tangan manusia itu mainan yang boleh digigit. Solusinya? Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah gunakan tangan atau kakimu sebagai mainan. Selalu gunakan objek perantara. Mainan pancingan, bola, tikus mainan, arahkan energi berburu mereka ke objek yang tepat. Dengan begitu, tanganmu akan selamat dari takdirnya menjadi chew toy. Dan yang terakhir, sebuah agresi yang sangat mulia tapi juga sangat berbahaya. Agresi keibuan. Kalau kamu berurusan dengan induk kucing yang baru melahirkan, hati-hati. Dia berubah dari kucing manja menjadi gabungan antara agen rahasia dan singa betina. Dia nggak peduli kamu yang ngasih dia makan setiap hari. Begitu menyangkut anak-anaknya, semua orang adalah potensi ancaman. Ini adalah insting protektif murni untuk melindungi bayi-bayinya yang rentan. Dia akan mendesis, menggeram, bahkan menyerang siapa saja yang mencoba terlalu dekat dengan harta karunnya. Ini agresi yang paling mudah dipahami. Solusinya? Ya sudah, kasih jarak, hormati privasinya, biarkan dia dan anak-anaknya di tempat yang tenang dan aman. Jangan terlalu sering diintip atau dipegang-pegang. Percayalah, kamu nggak mau berurusan dengan emak-emak yang lagi mode protektif. Nah, itu dia 7 dosa utama yang bikin kucingmu pasang mode galak.
Dari rasa sakit, takut, teritorial, salah sasaran, overstimulasi, main terlalu kasar, sampai jiwa keibuan. Intinya, agresi pada kucing hampir selalu merupakan bentuk komunikasi. Mereka sedang mencoba memberitahumu sesuatu. Tugas kita sebagai abdi dalam yang baik adalah menjadi detektif, bukan hakim. Amati situasinya, pahami konteksnya, dan jangan pernah menghukum agresi dengan kekerasan. Itu cuma akan membuat mereka makin takut dan makin agresif. Ciptakan lingkungan yang aman, sediakan banyak mainan, hormati ruang pribadinya, dan kalau ragu, selalu konsultasikan dengan dokter hewan. Gimana guys? Cerita kucingmu masuk kategori yang mana? Atau mungkin ada dosa lain yang belum disebutkan? Tulis pengalaman perang dunia versimu dengan si Anabul di kolom komentar. Aku pengen banget baca cerita-cerita kalian. Jangan lupa klik tombol like jika video ini membantu kamu memahami si bos di rumah, dan pastinya subscribe nama channel kamu, biar nggak ketinggalan episode-episode Detektif Anabul selanjutnya. Sampai jumpa, dan semoga tangan kalian aman sentosa.